bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa. Berita selanjutnya, ini ada seorang wanita lansia yang ditemukan tewas dengan kondisi pisau yang tertancap di tubuhnya. Ya, pemirsa, jenazah saat ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Thomson Nias guna kepentingan visum. Warga Dusun 6 Desa Bawo de Solo, Kecamatan Gunung Sitoli, Sumatera Utara, dikejutkan dengan tewasnya Yunia Zendrato dengan kondisi pisau tertancap di tubuhnya. Korban ditemukan tewas berlumuran darah di dalam rumah. Menurut tetangga, korban diketahui memiliki gangguan kejiwaan. Dan saat ini mayat korban, yaitu seorang perempuan berusia kurang lebih 56 tahun, kita bawa ke Rumah Sakit Thomson Nias untuk dilakukan visum luar. Dan untuk penyebab kematian korban sampai saat ini masih dalam penyelidikan kita dari pihak kepolisian Polres Nias. Hingga kini penyidik Polres Nias masih terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap seorang wanita yang terduga otak pelaku penipuan ratusan mahasiswa IPB. Ya, pemirsa, polisi juga terus memburu pihak lain yang diduga terlibat dan telah membuat ratusan mahasiswa IPB merugi hingga miliaran rupiah. Polisi menangkap seorang wanita terduga pelaku penipuan terhadap ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Terduga pelaku berinisial SAN diringkus di kediamannya di kawasan Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat. Kini terduga pelaku masih diperiksa intensif. Polisi juga menduga ada keterlibatan pihak lain yang masih terus diselidiki. Dan terduga pelaku dari penipuan yang kemarin viral dengan korban mahasiswa IPB jumlahnya 119 orangan sebagaimana yang dilaporkan di Polres Bogor. Informasinya juga di Polres Bogor Kota juga sudah ada laporan. Saat ini terhadap yang bersangkutan masih sedang dilakukan pemeriksaan di Satreskrim. Jadi kami masih terus melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta hukum terbaru bagaimana pemeriksaan nanti terhadap terduga tersangka. 126 mahasiswa IPB menjadi korban penipuan dengan modus pinjaman online. Kasus berawal saat pelaku menawarkan mahasiswa untuk membeli produk di toko online. Pembelian dengan cara meminjam uang ke aplikasi pinjol dan dijanjikan keuntungan 10%. Namun faktanya, keuntungan itu tidak pernah ada. Ratusan mahasiswa ini justru tertipu hingga miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wilson Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai penipuan berkedok investasi bodong ini, pemirsa, kita bergabung dengan Kasih Humas Polres Bogor, ada Ibu Ibtu Desi Triana. Halo, selamat pagi Ibu Desi. Selamat pagi, Mas Pram. Terima kasih telah bergabung Bu Desi bersama kami di Lapor Polisi. Ada Anita Mai dan juga Pram di sini, Ibu. Ibu, sejauh ini bagaimana Ibu perkembangan kasusnya, Ibu? Apakah ada korban lagi yang melapor? Untuk sampai saat ini kami jelaskan masih dalam pengembangan, penyelidikan, dan kita membuka posko di mana mahasiswa yang di luar 116 itu silahkan melaporkan ke kita, Polres Bogor. Baik, Ibu Desi, untuk pemeriksaan sementara hingga saat ini sebenarnya seperti apa dan bagaimana pelaku ini akhirnya bisa meyakinkan korban hingga mencapai lebih dari 100 orang? Diiming-imingi apa ini, Bu? Ya, kebetulan pelaku saudari San ini diajak temannya, kebetulan dari pihak mahasiswa IPB akan mengadakan suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut membutuhkan dana biaya. Kemudian kenal dengan saudari San tersebut dan saudari San menawarkan jasa untuk berniaga berdagang also online. Di situ karena mahasiswa tidak memiliki dana, dianjurkan untuk pinjaman online. Seperti itu, Pak. Dan dari kerjasama tersebut dijanjikan keuntungan 10%. Iya, Ibu Desi, ini kan banyak banget sekali mahasiswa, ini ada seratusan orang. Ini mereka satu kelas atau gimana, Ibu, hingga kok bisa berjamaah ketipunya seperti Ibu? Ya, satu IPB
satu universitas IPB dari semua fakultas. Apakah dari awal tidak ada yang mencurigai kalau ini benar-benar ataukah cuma fiktif belaka gitu, nggak ada kecurigaan dari para mahasiswa begitu Ibu? Tidak ada ya, karena memang awalnya diiming-imingi dengan keuntungan 10% tersebut. Baik, lalu ini melihat begitu banyaknya korban begitu ya Bu ya, apakah pelaku ini beraksi sendiri atau memang mereka punya sindikat atau jaringan tertentu untuk aksi tipu menipu ini? Ya, dari hasil pengembangan pihak Satreskrim Polres Bogor, untuk saat ini masih 1 orang pelakunya yang diduga memang saudari San bekerja sendiri. Oke, mungkin Ibu terakhir Ibu imbauan Ibu untuk anak muda Ibu agar tidak terjerat seperti penipuan seperti ini, apa yang harus dilakukan Ibu? Oh ya, betul. Kepada seluruh warga masyarakat, apalagi mahasiswa ya, maupun remaja, jangan sampai terlena dengan janji-janji iming-iming yang menjanjikan keuntungan dan sebagainya, apalagi dengan pinjaman online, lebih baik tidak usah, diabaikan saja. Baik, terima kasih Ibtu Desi Triana, Kasih Humas Polres Bogor sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Ibu. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya nih, karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan, warga Sukoharjo, Jawa Tengah membunuh kekasihnya yang hamil 7 bulan. Iya, dan usai dibunuh, korban juga dibuang dari atas tebing pantai Ngerawe, Gunung Kidul, Yogyakarta. Penemuan mayat tanpa identitas di Pantai Ngerawe, Gunung Kidul, Yogyakarta terungkap. Korban dibunuh kekasihnya yang dibantu seorang temannya. Pembunuhan dilatar belakangi pelaku yang tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. 2 pelaku pembunuhan yakni IRW 24 tahun dan AA 37 tahun warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Keduanya ditangkap setelah polisi mengungkap identitas korban. Diketahui korban RN 25 tahun, warga Purworejo, Jawa Tengah. Pelaku juga terlihat di CCTV. Saat itu korban bersama pelaku sempat menikmati makanan dengan mengendarai mobil berwarna hitam. Jadi awalnya dia itu ditemukan makan kami di depan SMP 1 Tanjung Utara. Dari awal itulah kita cek CCTV-nya dan ditemukan nomor polisi kendaraan. Dalam penyelidikan, kedua pelaku akan membunuh korban di kawasan Gunung Kawi, Jawa Timur, namun gagal. Seminggu kemudian, pelaku mengubah lokasi pembunuhan ke wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta di Pantai Kukup. Korban dihabisi 2 pelaku dengan cara dibekap dan tubuhnya dibuang dari atas tebing pantai. Keduanya dikenakan pasal 340 dan 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, teka-teki kematian satu keluarga yang jenazahnya ditemukan mengering di Kalideres, Jakarta Barat masih jadi misteri. Namun polisi memastikan bahwa kelaparan bukan menjadi penyebab kematian para korban. Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga di sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat bukan disebabkan kelaparan. Kendati demikian, polisi belum membeberkan soal dugaan penyebab kematian keempat orang tersebut, karena penyidik masih terus bekerja untuk kemudian membuat kesimpulan terkait penyebab kematian para korban. Namun arah pemeriksaan sampai dengan hari ini memang bisa dikatakan ini bukan karena mati kelaparan, tapi ada penyebab lain yang saat ini masih kita lakukan pendalaman secara scientific crime investigation untuk bisa mengetahui secara ilmiah penyebab kematian keempat orang itu. Sementara itu, Polda Metro Jaya menemukan gunungan sampah dan bekas-bekas makanan setelah menggelar olah TKP lanjutan di rumah satu keluarga yang tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu sore. Dengan temuan ini, polisi dapat mengasumsikan dan menggambarkan hubungan keluarga tersebut dengan tetangga sekitar, apakah keluarga ini cenderung mengurung diri atau ada perilaku dan kebiasaan lainnya.
Selanjutnya pemirsa, Firdaus alias Daus Mini diringkus saat narkoba Polres Tanjung Pinang karena diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Ya pemirsa, barang bukti sabu ditemukan di samping rumah setelah sebelumnya sempat dibuang tersangka lewat jendela ketika rumahnya digerebek oleh polisi. Satuan Narkotika Polresta Tanjung Pinang menangkap Firdaus alias Daus Mini, pria diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Bayangkara, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti sebanyak 22 paket sabu yang sudah dikemas bungkusan plastik siap edar seberat 4,28 gram. Barang bukti sabu ditemukan di samping rumah setelah sebelumnya sempat dibuang tersangka lewat jendela rumah. Penangkapan tersangka Daus Mini berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas ilegal transaksi narkotika di lokasi tempat tinggal mereka. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan sabu dari seorang bandar sekaligus pemasok sabu berinisial B yang masih dalam pengejaran polisi. Melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Firdaus alias Daus Mini di Jalan Bayangkara, Sulma Abdullah, Tanjung Pinang. Cuma dari penangkapan tersebut kami peroleh 22 paket narkotika jenis sabu. Dalam interogasi tersebut, tersangka mengakui bahwa yang bersangkutan merupakan sebagai bandar, yaitu menjual paket 200 sampai 300 ribu rupiah kepada pembeli-pembelinya. Tersangka Daus Mini kini ditahan guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 22 paket disita untuk dijadikan barang bukti. Atas perbuatannya tersangka terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Tanjung Pinang, Kumalan Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa. Seorang pria di Majalengka, Jawa Barat membunuh ayah tiri dengan ditembak dan dianiaya senjata tajam. Ya pemirsa, pelaku gelap mata ketika korban tidak menggubris permintaan uang garapan sawah. Uus Uswana, 46 tahun, warga desa Cicalung, Majalengka, Jawa Barat, dibekuk aparat Polsek setelah membunuh ayah tirinya. Selain menembak korban dengan senjata api rakitan, pelaku juga menganiaya Omo Salim, 80 tahun, menggunakan senjata tajam. Penganiayaan terjadi saat korban sedang menggarap sawah miliknya. Pelaku yang datang sambil membawa cangkul dan senjata api rakitan menegur korban untuk meminta uang garapan sawah. Namun permintaan tersebut tidak digubris korban hingga membuat pelaku naik pitam. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Sementara selain menjalani penyidikan, kondisi kejiwaan pelaku juga diperiksa. Hasil informasi dari warga sekitar, saksi-saksi yang merupakan keluarga korban, sementara mereka menyampaikan bahwa pelaku dalam kondisi gangguan mental ataupun ada tekanan psikis. Namun kita tetap melakukan rangkaian penyidikan dan tentunya kita segera memintakan saran dari ahli apakah yang bersangkutan memang dalam kondisi gangguan jiwa. Akibat penganiayaan, Omo Salim mengalami luka sabetan senjata tajam di dada dan kepala, serta luka tembak di kening. Korban kemudian dimakamkan di TPU desa setempat. Selanjutnya pemirsa, yang heboh juga nih di sosial media ya, ada seorang pria di Bogor, Jawa Barat yang diduga mati suri. Ternyata itu hanya bohong belaka. Nah pemirsa, ini Urip Saputra berpura-pura mati demi menghindari tagihan utang dari debt collector. Kasus mati suri yang menimpa seorang rohaniawan di Bogor, Jawa Barat adalah bohong. Menurut polisi, hal itu dilakukan yang bersangkutan dengan istrinya untuk menghindari tagihan debt collector. Urip Saputra dan istrinya diketahui memiliki utang dengan jumlah yang banyak, sehingga memiliki ide untuk berpura-pura meninggal agar terhindar dari utang tersebut. Dari pembicaraan yang dilakukan oleh istrinya saudara US dengan driver ambulan itu, bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan oleh utang yang melilit keluarganya dan banyak yang menagih. Nah ini juga kami sedang lakukan pendalaman. Sebelumnya kabar kematian Urip Saputra yang kemudian hidup kembali viral di media sosial.
Urip dikabarkan meninggal dunia oleh keluarganya, namun yang mengejutkan adalah ia hidup kembali saat peti mati akan ditutup oleh pihak keluarganya. Urip dan istrinya terancam undang-undang ITE akibat keributan yang ditimbulkan akibat perbuatan bohongnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah kemarin ada juga yang pura-pura meninggal karena untuk mendapatkan klaim asuransi. Nah, Betul. ini untuk menghindari tagihan hutang. Nah, ini tidak perlu ditiru begitu ya. Jangan sampai karena bisa jadi nanti malah jatuhnya kasus kriminal. Betul begitu sekali, ya. juga ada pidana-pidana lainnya yang menggugat ya. Hati-hati terjerat pasal-pasal yang tentunya tidak inginkan ya. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, ini Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap pelaku pembunuhan seorang pria pemilik toko sembako yang ditemukan tewas dengan kondisi tangan dan kaki yang terikat. Iya, dan pelaku merupakan mantan karyawan korban yang panik saat ketahuan ingin mencuri dan akhirnya nekat membunuh korban. Usai menjadi buruan pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, DS pelaku pembunuh Sadrat Silalahi 63 tahun, pemilik toko sembako di Jalan Pengasinan Raya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, akhirnya ditangkap. Pelaku merupakan mantan karyawan korban yang ditangkap Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota di wilayah Citerep. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran dipergoki saat hendak mencuri di toko milik korban. Guna memastikan korban tewas, pelaku mengikat tangan dan kaki korban dengan tali plastik lalu melarikan diri. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti kayu dan botol air mineral yang digunakan memukul korban. 1 karung rokok berbagai merek, 1 unit komputer dalam kondisi sudah terbakar serta tali plastik untuk menggigit korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yang bersangkutan atau tersangka pernah bekerja di sana. Nah, kejadian ini motif yang ada bahwa tersangka atas nama DS ingin mengambil barang milik korban, ya, barang milik korban, dan tersangka sendiri sudah mengetahui kebiasaan korban. Sebelumnya, warga Jalan Pengasinan Raya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya Sadrat Silalahi, 63 tahun, seorang pemilik toko sembako. Korban ditemukan tewas mengenaskan dengan kaki dan tangannya dalam kondisi terikat tali plastik. Korban pertama kali ditemukan istrinya saat masuk ke dalam warung untuk membantu suaminya membuka toko. Istri korban pun spontan berteriak melihat suaminya tewas tergeletak. Warga yang mendengar teriakan istri korban berlarian mendatangi lokasi kejadian. Tim Python Satreskrim Polres Kota Palopo, Sulawesi Selatan menggerebek kampung miras yang menjadi lokasi penjualan miras ilegal. Ya, pemirsa, ribuan botol berbagai merek pun disita oleh polisi. 3 kios yang menjual miras tanpa izin digerebek polisi. Ribuan botol miras ilegal berbagai merek disita dari tempat ini. Pelaku menjajakan miras secara terang-terangan di lemari pendingin. Selain menyita miras yang masih berada di dalam kardus, polisi juga menyita minuman yang dijajakan secara terbuka. Tidak hanya di 3 kios, polisi juga menggerebek gudang penyimpanan miras, meski pemilik mengaku mengantongi izin penjualan. Razia penjualan miras ilegal ini sebagai upaya pencegahan tindak kriminal jelang Piala Dunia 2022. Dari hasil razia yang kami lakukan pada hari ini, kami sudah menyita 390 botol dan kaleng berbagai minuman keras, mulai dari golongan A, B, dan C, dari 3 toko. Miras ilegal didata kemudian dibawa ke Mapolres Palopo menggunakan mobil patroli. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Tim Polres Garut, Jawa Barat menangkap 2 pelaku penipuan dengan modus dapat meloloskan korban ke Akademi Kepolisian atau Akpol. Ya, simak informasi lengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.